Shalom buat anak-anak semuanya. Nah, berjumpa lagi dengan kami guru-guru di sini di SMP Metodis Purgawan. Nah, kita akan melakukan ibadah kita walaupun ibadahnya secara online. Nah, gimana kabar anak-anak semuanya? Puji Tuhan sehat semua ya, Nak ya. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah kita ini, mari kita mengangkat satu lagi pujian yang dimana kita harus tetap benar-benar bersyukur kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Menyenangkan-Mu. Kami Tuhan, dan kami juga ingin menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Buat anak-anak semuanya, marilah kita benar-benar untuk mengikuti acara ibadah kita ini dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami ucapkan terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kami Tuhan napas kehidupan, sehingga kami Tuhan dapat menghirup udara pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan Tuhan memulai acara ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara ibadah kami Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan.
Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak didik kami Tuhan, khususnya SMP Bapa. Kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan, berikanlah mereka semangat belajar Tuhan lebih daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak anak-anak didik kami Tuhan yang saat ini tidak ada minatnya untuk belajar Bapa yang baik. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang membukakan hati dan pikiran anak didik kami Tuhan, agar mereka Tuhan mau betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh di rumahnya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami sebagai guru-guru SMP di metode 10 Belawan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami Tuhan roh kebijaksanaan dan penuh rasa tanggung jawab kami Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan sebagai tenaga pendidik. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa mendoakan Tuhan Bapak Pendeta Haris Legian Tuhan sebagai pimpinan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati beliau Tuhan, berkatilah proses pemulihannya Tuhan, agar beliau Tuhan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab Tuhan di perguruan metode 10 Belawan. Begitu juga Tuhan anak dan istrinya Tuhan, kiranya Tuhan menambahkan rezeki dan kesehatan daripada saja Bapa. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkanlah Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, baik dari sikap, tingkah laku maupun perkataan kami, agar kami Tuhan layak menerima berkat-Mu. Hanya ini doa permohonan kami Tuhan yang kami alaskan di dalam darah Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan minta syukur. Amin. Buat anak ibu kami semuanya masih semangat? Semangat ya nak? Semangat ibu ya? Iya, guru-guru di sini aja semangat. Tentunya buat anak-anak SMP harus semangat. Nah, kita akan mendengarkan lagu kedua yang berjudul Bersyukurlah. Semangat ya anak ibunya ya. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo, semangat lagi nak, yuk nyanyi. Kalau bisa tepuk tangannya nak ya.
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Buat anak ibu semuanya, masih tetap di rumahnya kan nak ya? Nah, untuk menyambut firman Tuhan, ibu harapkan kalian semua, baik di rumah ataupun dimanapun berada, kita harus tetap mengikuti ibadah ini sampai selesai. Apalagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyambut firman Tuhan dengan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Seperti Rusa Rindu Sungaimu.
Selamat pagi. Kembali kita bertemu secara virtual dalam ibadah kita hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah, pasti kalian semua belum mengenal ibu kan? Izinkan ibu memperkenalkan nama ibu ya. Nama ibu Dea Nata Nainggolan. Anak-anak ibu boleh menyapanya dengan Ibu Dea. Ibu akan mengajar di sekolah hanya dalam beberapa bulan saja. Senang bertemu dengan kalian secara virtual. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dengan keadaan sehat, dan Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Tuhan, pada pagi ini kami akan beribadah bersama. Walaupun Tuhan, dalam ibadah ini kami berjumpa secara virtual, biarlah ibadah ini dapat menyatukan hati kami masing-masing, dan boleh hanya nama Tuhan saja yang termuliakan. Biarlah Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya adalah milik Tuhan, dan boleh kami merenungkannya secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, mari kita membaca Alkitab, terambil dari Amsal 6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Amsal 6, ayat 6 sampai yang ke-11. Ibu akan membacakannya untuk kita semua, sembari anak-anak ibu membaca dari rumah ya. Amsal 6, ayatnya yang ke-6 sampai ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Maka tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, anak-anak ibu, Amsal ini merupakan salah satu kitab yang berisi tentang pengajaran dan nasihat. Kita boleh melihat dari Amsal 6 terutama, kata pertama yang terdapat dalam kitab ini adalah berbunyi, hai anakku, berupa perintah dari Tuhan kepada kita semua. Salah satu contoh yang diberikan adalah seekor semut. Pasti kita semua tidak asing lagi bukan dengan semut? Bahkan sehari-hari kita dapat melihat semut. Selain itu, meskipun semut mempunyai ukuran yang kecil, tetapi ternyata semut merupakan salah satu hewan yang terkuat. Karena apa? Karena dia dapat menanggung beban lebih besar daripada tubuhnya, yaitu berupa makanannya. Anak-anak ibu, setidaknya ada 5 perilaku si semut yang dapat kita contoh secara bersama. Yang pertama, semut itu merupakan pekerja keras. Semut mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas, dan dia bekerja sama mengumpulkan makanannya untuk persediaan makanan pada musim hujan. Karena semut hidup berkelompok dan dia bekerja sama dengan teman-temannya untuk mengumpulkan makanannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu meniru sikap ini. Sifat yang rajin, sifat yang tidak menunda pekerjaan. Karena seorang yang rajin
tidak akan menunda pekerjaan yang ia tahu bahwa pekerjaan itu adalah baik untuk dirinya. Karena sifat menunda pekerjaan adalah salah satu sifat pemalas. Si pemalas akan menunda pekerjaannya untuk dilakukan besok, besok, dan besoknya lagi. Sifat pemalas seringkali mengatakan, sebentar lagi deh, nanti aja ya, besok, dan berlalu, terus berlalu tanpa berbuat sesuatu. Itu adalah sifat pemalas yang sering kita senangi. Ayo, siapa di sini anak-anak ibu yang sering kali menunda pekerjaannya? Ada tugas dari sekolah, tapi sering kali menunda dan mengatakan, nanti saja deh mengerjakan tugasnya. Besok aja, kan dikumpulnya masih lusa. Nanti malam aja deh, kan aku masih mau main. Ayo, siapa yang sering kali menunda pekerjaannya? Nah, anak-anak ibu, dalam Alkitab ini juga dijelaskan, si pemalas itu adalah ia yang suka senang tidur, mengantuk, berbaring, dan melipat tangan. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Pemalas akan membiarkan waktunya berlalu tanpa berbuat sesuatu untuk dirinya dan orang lain. Ia akan menganggap bahwa masih ada hari esok. Lalu untuk apa dikerjakan hari ini? Itu adalah sifat pemalas. Sikap menunda pekerjaan ini akan berefek pada kita masa sekarang dan akan berefek pada masa depan. Karena menjadi kebiasaan bahwa kita menunda pekerjaan kita. Nantinya setelah SMA, kamu akan juga menunda pekerjaan kamu, menunda tugas kamu. Selanjutnya, kamu akan kuliah, kamu juga akan menunda pekerjaan kamu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Maka, kita perlu meniru sikap semut ini agar sejak dini, sedari dini, kita tidak menunda pekerjaan kita dan merupakan kebiasaan untuk melakukan sesuatu pada hari itu. Nah, yang kedua adalah jauh dari sifat egois. Coba kita perhatikan kembali ya, atau kita ingat kembali, semut itu selalu ada dalam keadaan berkelompok. Ia selalu bersama dengan teman-temannya. Entah itu mengumpulkan makanan, membuat sarang mereka selalu bersama-sama. Begitupun pada saat mereka mendapat makanan dalam skala besar, artinya dalam makanan yang besar, misalnya kepingan roti, semut akan memanggil teman-temannya untuk mengangkatnya atau untuk memakannya secara bersama. Semut tidak mau mementingkan kepentingannya sendiri. Semut akan memanggil teman-temannya dan mereka akan bergotong royong untuk mengambil makanan tersebut dan mengumpulkannya dalam sarangnya. Sebagai anak Tuhan Yesus, kita pasti seringkali bersifat egois. Entah itu bersama adik, bersama kakak, dan abang, pasti kita seringkali egois. Egois dalam hal bermain, dalam hal makanan, kita tidak mau berbagi dengan adik-adik kita, dengan kakak dan abang kita. Nah, maka kita kembali diingatkan bahwa semut saja tidak egois. Mereka mau berbagi. Maka kita juga sebagai anak Tuhan harus mau berbagi dan tidak egois. Yang ketiga, sifat semut yang dapat kita tiru adalah gotong royong dan bekerja sama. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, semut hidup berkelompok. Semut senang sekali bergotong royong dan bekerja sama. Mereka tidak akan membiarkan temannya untuk berusaha sendiri, tapi mereka mau saling membantu. Karena apa? Karena semut adalah hewan yang rajin. Maka kita jangan mau kalah sama semut. Semut aja mau bekerja sama. Masa kita enggak? Seorang yang rajin
tidak akan dan tidak perlu diingatkan untuk bekerja. Misal, untuk mengerjakan tugas harus diingatkan kembali kepada mamanya, "Ayo kerjakan tugas kamu." Seorang yang rajin pasti tahu, "Oh iya, hari ini aku ada tugas dari sekolah. Aku akan kerjakan dan aku akan selesaikan dengan baik." Tapi kalau si pemalas, pasti dia, "Ayo kerjakan." Ayo, siapa yang di sini masih perlu diingatkan sama mama atau papanya untuk mengerjakan tugas? Mulai hari ini, anak-anak ibu harus mengerjakan tugasnya tanpa disuruh ya, supaya tugasnya dapat selesai dengan baik dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Karena seorang yang rajin akan menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan dirinya. Karena mengerjakan tugas untuk kebaikan kamu juga. Kamu akan semakin mengetahui, kamu akan semakin dapat pengetahuan yang baru, kamu akan semakin terlatih untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, selanjutnya, sifat semut yang dapat kita pelajari adalah ramah kepada sesama. Semut seringkali saat berpapasan dengan teman-temannya, dia akan berhenti, kemudian dia akan saling mengobrol. Walaupun kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan, tapi mereka seringkali berhadap-hadapan dan mengobrol. Mereka mengobrol dengan tujuan mereka membagikan informasi jika ada makanan di sana, atau mereka memberikan informasi jika ada bahaya. Mereka berkomunikasi melalui radarnya. Sifat ini juga baik untuk kita tiru sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita sebagai seorang anak Tuhan berlaku sopan dan santun kepada orang-orang di sekitar kita. Sopan dan santun kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita pada saat memberikan pelajaran, kita mendengarkannya dengan baik, kemudian kita menjawabnya dengan baik. Itu adalah contoh anak Tuhan. Kemudian, yang kelima adalah peka pada lingkungan sekitar. Semut sangat peka terhadap lingkungannya. Saat kalian, anak-anak ibu, menyimpan permen yang kecil, mereka akan mudah sekali menemukan permen tersebut dan mengerumuninya. Sama dengan kita harus peka terhadap sekitar kita. Karena kita seorang yang rajin, kita harus peka terhadap sekitar kita. Saat mama bekerja, kita membantu. Saat papa bekerja, kita membantu. Dan tanpa disuruh, kita adalah seorang yang rajin. Nah, anak-anak ibu, coba kembali diingat, ada berapa sih tadi sifat-sifat semut yang kita tiru? Ada 5, benar sekali, ada 5. Yang pertama adalah rajin. Yang pertama adalah pekerja keras. Yang kedua adalah jauh dari sifat egois. Yang ketiga adalah bergotong royong dan bekerja sama. Kemudian yang keempat adalah ramah kepada sesama. Dan yang kelima adalah peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, anak-anak ibu, melalui kelima sifat ini boleh kita renungkan secara bersama. Dan ibu harap ketika kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini melalui semut, kita akan semakin menjadi seorang yang rajin, seorang yang bekerja keras, dan kita dapat mengatur diri kita secara mandiri. Tanpa disuruh, kita akan melakukannya, dan kita akan melakukannya secara sadar bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan pada hari ini. Kalau kita disuruh tugas, kita bertanggung jawab dan kita mengerjakan tugasnya sehingga boleh dikumpulkan dengan tepat waktu. Sehingga dengan begitu kita akan menjadi dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan Yesus mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui semut yang seorang pekerja keras. Mari anak-anak ibu,
kita akhiri ibadah kita dan kita renungkan firman kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar melalui semut yang kecil tetapi mempunyai sifat yang rajin, yang pekerja keras, yang bertanggung jawab, dan sehingga Tuhan boleh melalui perenungan ini kami dapat menanamkannya dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukan firman Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan saja yang termuliakan dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tetap terus melindungi dan menyertai mereka. Tuhan memberikan semangat dalam belajar walaupun pembelajaran dilakukan secara online, tetapi mereka boleh bertanggung jawab sebagai seorang murid. Mereka melakukan tanggung jawab mereka, mengerjakan tugas, dan boleh Tuhan mereka memperoleh nilai yang baik, nilai yang bagus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus yang baik, juga kami berdoa untuk orang tua murid kami. Biarlah Tuhan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga boleh mereka melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Tuhan Yesus yang baik, biarlah ibadah ini hanya menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami akan berjumpa untuk selanjutnya dalam keadaan sehat, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa, kami naikkan doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye. Semoga minggu depan kita berjumpa kembali ya. Sehat selalu.